Jadi firqatun najiyah adalah firqatun yang disebut ahlus sunnah wal, ini gelar kemudian yang disebut oleh para ahli hadis, ya. Para ulama ahli hadis menyebutkan gelar mereka adalah gelaran yang sudah disepakati oleh para ulama kita, ahlus sunnah wal jamaah. Sementara bahasa yang ini dalam hadis nggak ada, tapi kontennya, isinya sudah saya jelaskan tadi. Inilah dia kelompok yang firqatun najiyah itu. Cuma mereka punya ciri khas. Kelompok firqatun najiyah ini. Ciri khas ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Apa ciri khas mereka? Satu, ciri khas firqatun najiyah, satu, ya'maluna bis sunnah idh tarakahan nas. Ini yang pertama. Ya'maluna bis sunnah idh tarakahan nas. Apa artinya? Mereka mengamalkan sunnah Nabi saat umat Nabi sudah banyak yang meninggalkannya, ya, sudah banyak umat Nabi yang meninggalkan dan dia yang mengamalkan. Sunnah Nabi itu banyak, Pak, bukan hanya jenggot saja, bukan saja masalah isbal atau tidak isbal, bukan hanya itu saja sunnah Nabi. Sunnah Nabi dalam masalah makan. Coba lihat, hari ini orang banyak sewa gedung, menikah, baralek, sewa gedung dalam 2 jam, 3 jam. Sewanya mahal. Coba kalau sewa itu diupah diberikan pada Suriah, pada Palestina, Masya Allah kan. Sewanya berapa juta, Pak, gedung itu? Tergantung ya gedung di mana. Puluhan juta biasanya kaum muslimin. Puluhan juta. Habis itu makannya pasti prasmanan. Ya enggak? Makannya ambil piring, lalu sendokkan, dan memang enggak disediakan kursi. Waduh, enggak disediakan kursi, akhirnya makan. Yakuluna kama yakulul kufar. Mereka makan seperti orang-orang kafir makan. Makan pakai sendok, berdiri. Setelah itu ambil air minum dengan tangan kiri, minum berdiri. Dan itu sudah tren dan model. Khusus ahlus sunnah wal jamaah sejati, dia akan mengamalkan sunnah ketika orang-orang lain meninggalkan sunnah. Kelihatan yang ada di rumah makan itu, di rumah makan dia apa? Di ruangan kendurian itu, yang mana ahlus sunnah wal jamaah sejati, lihat mereka yang mengamalkan sunnah. Nggak apa-apa, dia masuk ke dalam, kemudian dia sendok nasinya, lalu dia cari di sudut mana dia bisa duduk. Kalau memang nggak ada kursi, dia akan tetap mencari tempat duduk di mana dia bisa duduk di situ. Ciri khas. Dan dia hanya akan menyuapkan makanannya ke mulutnya dengan tangan kanannya, dan dia hanya akan minum dengan tangan kanannya, dan dia akan membaca bismillah ketika orang sambil ketawa-ketawa langsung makan tanpa bismillah. Ini masalah-masalah kecil saja, Pak. Ini masalah-masalah kecil saja. Begitu juga saat dia akan membuat rumah, contoh, arah WC-nya kemana? Dia cari dulu arah kiblat kemana? Oh, kiblat ke situ. Maka dia perintahkan Pak tukang buat arah WC-nya ke sana. Dia mengikuti sunnah. Di saat banyak umat Nabi yang tidak peduli mau arah kemana, kayak pokoknya sudah nongkrong aja tempat WC di situ. Terserah sama orang-orang yang mengamalkan sunnah. Semua kebijakan dan apapun yang akan dilakukannya, dia tanya dulu sunnahnya gimana. Nah, begitu, Pak. Ini ciri firqatun najiyah atau ahlus sunnah wal jamaah yang sejati. Dia nanya dulu, ini gimana? Sunnahnya gimana? Termasuk, Pak, saya waktu lamaran istri saya, melamar calon istri saya tanyakan kepada calon mertua, nanti pakai musik nggak? Nampaknya iya katanya. Kalau begitu nggak jadi, saya bilang. Begitu, Pak. Kalau begitu nggak jadi. Terus saya tanya lagi, ketika mereka akhirnya satu keluarga mengatakan, Ustaz Zul, sebenarnya kami juga tidak suka. Kita kan tahu itu adalah tidak dan menyelisih sunnah, tidak islami.
Tapi di sini kita kayak dipaksa oleh adat dan budaya di sini. Saya katakan, saya menikah mungkin hanya sekali seumur hidup. Saat itu ya. Kenapa ketawa Pak? Saat itu, saya mungkin menikah hanya sekali seumur hidup. Saya tidak ingin ada warna yang sesat dalam pernikahan ini. Saya katakan, ayahanda dan bunda yang saya cintai. Yang pertama, saya tidak ingin adanya alat-alat setan dalam acara pernikahan saya. Akhirnya sepakat keluarganya semua, alhamdulillah nggak jadi. Yang kedua, padahal Pak tahu nggak Bapak Ibu, yang paling ngaruh untuk baralik itu ambo. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Yang paling harap agar ini jadi, karena ini wanita akhwat, rebutan ikhwan-ikhwan soleh Pak. Ustaz-ustaz di Timur Tengah, di Mesir itu dengar nama dia, sudah berharap mudah-mudahan saya suaminya. Dan sekarang sudah akan jadi istri saya. Kalau sempat orang tuanya mengatakan, kalau nggak jadi ya wes. Udah Pak, nangis saya pulang. Tapi Bapak Ibu mencoba, ya'maluna bis sunnah iftarakahan nas. Kalau dufuf enggak apa-apa, hidup kala dufuf, kata tabuhlah genderang ya. Kalau semacam nasyid segala macamnya itu enggak apa-apa. Ada ruh-ruh perjuangan, ada menabuh apa namanya itu? Ya semacam rebana silahkan. Dan itu diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kaum muslimin, pertanyaan saya yang kedua. Ayah, bunda, saya tidak mau ada acara loncat telur. Kemudian menyerakkan beras kuning. Loncat telur itu apa? Ini ada telur, loncati. Nanti istri juga ngikut di belakang, loncati juga. Ada khurafatnya tuh, ya. Kemudian ada taburkan beras kuning. Tabur beras dikasih kunyit, direndam dengan kunyit, lalu dikeringkan, kemudian diserakkan beras itu. Sepanjang jalannya pengantin diserakkan beras. Kenapa? Itu amalan setan, buang-buang beras. Sekalipun banyak donatur yang siap, satu karung bisa dibelikan untuk acara pernikahan Ustaz Zul, tapi saya nggak mau. Itu adalah perbuatan amalan setan. Coba Pak, ini tamasuk bis sunnah. Upayakan sebisa-bisanya. Nah, kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, adalah upaya. Bukan berarti tanpa kalau saya biarkan berarti saya kafir, saya pembenci Rasul. Enggak begitu. Kita juga tidak mau sesempit itu Pak. Kalau orang mau melaksanakannya, bahkan sering ikhwan datang pada saya, Pak Ustadz, ini akhwat Masya Allah Pak Ustadz. Apanya Masya Allah? Agamanya Pak Ustadz, ilmunya, ketaatannya, akhlaknya. Tapi Pak Ustadz, keluarganya masih remang-remang. Keluarganya akan menikahkannya dengan orang lain, dengan yang jahil, sementara akhwat ini potensial untuk Islam Ustadz. Jadi saya ingin menyelamatkannya, ingin menikahinya. Alhamdulillah orang tuanya setuju dan menerima lamaran saya. Tapi mereka akan adakan acara seperti orang-orang umumnya di gedung Pak Ustadz. Pakai musik Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Saya katakan, kira-kira menolak bisa enggak? Pasti saya yang ditolak setelah itu Pak Ustadz. Lalu saya katakan, kalau begitu ambil anak gadisnya. Istighfar kalian, taubat, kemudian cukup sekali itu kalian pernah dipaksa dalam lingkungan jahiliyah, ke depan jangan ada di rumah tangga kalian musik. Soalnya kalau kekeh kita di bidang itu Pak, ini enggak prinsip sebenarnya. Kalau kita kekeh di bidang itu, kalau enggak jadilah. Akhirnya akhwat muslimah yang taat ini dinikahi laki-laki jahil, lalu dibawa murtad. Lalu gimana? Lalu potensinya yang mungkin hebat untuk dakwah dan sebagainya dimanfaatkan untuk hal yang besoknya jahiliyah. Ayo bagaimana? Jadi harus cerdas juga ya Pak ya. Disebut dengan istilahnya fiqhud dakwah. Kita harus memahami fikih dakwah. Jangan mentang-mentang hanya gara-gara umpamanya calon mertua mengatakan boleh menikah dengan anak saya, tapi nanti waktu bersanding jenggotnya harus dihilangkan. Ini contoh. Mau nggak? Udah nikah belum? Calon ya. Mau nggak? Syaratnya boleh bersanding dengan anak saya, menjadi suami putri saya, tapi jenggotnya waktu bersanding itu saya tidak mau kalau dikatakan orang menantu saya adalah teroris. Ya karena dangkalnya pemahaman orang tua, dia kasih syarat begitu. Hanya itu aja syaratnya Pak. Iya.
Maka pemuda ini kalau nggak dituntun oleh ulama yang bijaksana, jenggot adalah lambang sunnah. Membuang jenggot berarti membuang sunnah. Aku tidak mau berpisah dengan Rasulullah bila berpisah dengan manusia. Lalu nggak jadi Pak, rugi. Padahal itu akhwat sudah siap lahir batin mendampingi hidup kita seberat apapun hidup ke depan. Susah mencari akhwat yang siap seperti itu. Ya. Lalu bagaimana untuk yang kali itu? Kalau memang tidak ada lagi nego yang bisa dipertahankan, maka habiskanlah, menikahlah, besok panjangkan segini ya. Yang penting anaknya dapat duluan. Betul nggak? Nah, jadi maksudnya kaum muslimin, kita mengajarkan fanatik selagi fanatik itu tidak memberikan kepada kita mudarat yang lebih besar, dan itu parsial. Itu kuncinya, itu parsial. Ibarat Allah, baik. Ya'maluna bis sunnah iftarakahan nas, ciri mereka. Lalu ciri mereka berikutnya, yang kedua, mereka hidup dalam keadaan ghurbah. Apa itu ghurbah? Dan mereka sabar di atas ghurbah. Ada yang tahu ghurbah? Ya, ghurbah. Apalagi di zaman sekarang, Pak. Mereka rela hidup dianggap asing. Untuk zaman sekarang. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam mula-mula datang, dia dianggap ajaran yang asing dan dianggap asing oleh masyarakat sekitarnya. Kaum muslimin yang baru-baru memeluk Islam di Mekah, awal-awal Islam dizahirkan, betul-betul diasingkan. Dan nanti di akhir zaman, orang yang kembali berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah akan menjadi asing kembali. Lalu mereka bersiteguh, mereka akan kekuh, mereka akan istiqomah, sabar, walaupun mereka diasingkan dan bahkan dibuang dari kampung halamannya, dicampakkan oleh keluarganya. Maka mereka-merekalah umatku yang beruntung, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah sejati. Ini maaf, kita sekarang ini melihat penzaliman yang entah terencana atau tanpa direncanakan. Umat Islam menzalimi umat Islam sendiri. Kenapa? Yang ini dia mempunyai ciri khas pakaian, mempunyai ciri khas amalan yang lengkap dalilnya, jelas kitabnya, panduannya, bahkan Imam Syafi'i juga mengajarkan demikian. Sementara kelompok ini, yang satu ini, dan mereka mayoritas, mereka menganggap itu tidak ada, atau dianggapnya yang ini adalah ciri khas Wahabi, ada pada dia. Akhirnya dia dikucilkan, dia dimusuhi, dia dibuang. Padahal kalau maulah jujur dan terbuka, yuk buka kitab fikihnya Imam Syafi'i. Lihat, ada nggak amalan mulai dari fisiknya sampai kepada sholat dan semacamnya, ada nggak di mazhab Syafi'i? Ada semua. Lalu kenapa mau dibodoh-bodohi? Rata-rata kaum muslimin hari ini nggak paham apa itu yang Wahabi, Pak. Kalau kita kembali pada kasus pembahasan Wahabi. Lalu sudah kebakaran sendiri. Asal dengar Wahabi, sudahlah. Asal dengar istilah Wahabi, seolah itu kayak sekte Syiah gitu loh. Saya juga benci dengan Wahabi. Tapi Wahabi yang pernah saya uraikan dalam khutbah, mungkin sudah menyebar beberapa ceramah saya pada tangan Bapak Ibu semua ya. Wahabi yang hadir di Afrika yaitu adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Afriqi, yang digelari dengan Al-Wahabi ya, gelar ajarannya. Dia inilah yang mengkafirkan semua kelompok di luar dia, menyesatkan semua kelompok di luar dia, menghalalkan darah dan harta semua kelompok di luar dia. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Arab Saudi, yang menjelaskan dan mencerahkan pemahaman umat, dinobatkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dia adalah mujaddid abad itu. Dan ini abad ke-18 kaum muslimin. Beliau bukan yang pantas disematkan gelar Wahabi itu kepada beliau. Saat saya duduk-duduk dengan Syekh Tengku Zulkarnain, sekretarisnya, sekjennya MUI,
Beliau menjelaskan banyak amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama-ulama, bahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Amalan itu diamalkan oleh saudara kita yang ada di NU. Setidak-tidaknya beliau merekomendasikan, tidak masalah. Lalu yang disandarkan dan disematkan oleh kelompok-kelompok Syiah untuk membentur-bentur NU dengan Muhammadiyah, NU dengan Salafi dan sebagainya dengan alasan Wahabi, penyematan yang salah. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Afriqi. Faham sekarang Bapak Ibu? Cuman dia menyematkannya seolah itu Arab Saudi orangnya. Ulama Arab Saudi itu Wahabi semua. Kalau begitu Wahabi gimana memang? Kafir? Halal darahnya? Ngapain datang ke situ, ke Mekah, ke Madinah? Kalau memang iya. Ngapain pergi haji ke sana kaum muslimin? Kenapa Allah mengamanahkan Mekah di situ, Madinah di situ, yang Nabi mendoakan sampai akhir zaman, negerinya, penduduknya? Masa iya menjadi manusia yang sesat? Kan cara berpikirnya sudah dikotori oleh orang Syiah, Pak. Saya menyalahkan Syiahnya. Saya menyalahkan Syiahnya. Sebab apa? Istilah Wahabi ini sengaja dibangkit-bangkitkan kembali oleh kaum Syiah. Baik, kita kembali kaum muslimin. Ghurbah, mereka menjadi asing. Memang asing. Coba aja Bapak, waktu kendurian di gedung, Bapak makan, Bapak duduk, orang lain berdiri. Asing nggak Bapak? Asing, Pak. Pasti Bapak asing. Kemarin saya datang, abang saya yang paling tua mengundang salah seorang, mengundang saya dan keluarga saya, ya adik-adiknya kami diundangnya untuk acara pernikahan keluarga jauhnya yang ada di dekat kota Padang. Saya datang, bela-belain datang Pak, bawa istri, bawa anak, istri saya bercadar semua, dan anak-anak saya ikut. Sampai di situ ternyata bunyi musiknya dundang dundung dundang dundung dundang dundung dundang dundung. Aduh, saya bilang, waduh, pada musik. Saya putar mobil saya di depan, ini kan tenda besarnya itu. Nah, saya putar, langsung saya di stop oleh abang saya. Kemana katanya? Selama di sini ada musik, selama itu saya tidak akan pernah mau turun dan saya pulang balik ke Payakumbuh, saya bilang. Katanya, matikan musik, matikan. Oh. Mati Pak. Jadi begitu. Nah, dalam hal ini saya tahu bahwa ini kapasitas saya untuk melawan. Saya punya hak untuk tidak datang. Itu saja. Padahal saya sudah bela-belain, saya tunjukkan saya datang, menandakan ada itikad baik. Tapi karena ada musik dan saya betul-betul benci habis dengan musik. Kaum muslimin, saat itu ada. Apa kata istri saya? Waduh, dah ada musik. Santai aja, kita sekarang nggak jadi acara ini, kita main-main dan lari-lari, mandi-mandi di pantai dengan anak-anak. Kan tepat itu Pak, acara itu tepat di tepi pantai. Alhamdulillah musik dimatikan, sampai kami pulang musiknya mati. Ternyata musiknya mati, orang hidup aja semua. Acara berjalan saja, kenapa harus ada musik? Salah satu ciri khas akhir zaman ini, umat ini sudah gandrung dan tergila-gila dengan musik, seolah nggak sah pernikahan itu tanpa ada musik. Bahkan sampai ada yang tega mengatakan kalau nggak ada musik bisuak kodo berhenti pada sana. Nggak paham kan? Saya terjemahkan Pak. Kalau nggak ada acara kendurian besok ini, kalau nggak ada musik-musiknya, putus kita bersaudara. Ya Allah ya Rabbi. Ghurbah memang. Kalau kami mengadakan Pak, berapa adik saya dan keluarga saya menikah, sepi sunyi saja. Yang ada hanyalah muratal Quran. Itu pun kita suruh mereka untuk mendengarkan sambil mereka makan, dengarkan sebentar muratal Quran. Walaupun mendengarnya nggak wajib, yang wajib itu hanya mendengar ketika jadi sholat berjamaah di belakang imam, baru wajib mendengarkan Al-Quran dibaca. Atau ada nasyid-nasyid perjuangan Palestina, itu kita hidupkan. Kalau tidak ya sudah ramah tamah saja. Ghurbah dalam pernikahan, wanita kita suruh di bilik saja, laki-laki memakai pakaian yang rapi dan bersih, kemudian ikut melayani tamu dan duduk dengan tamu. Nggak ada yang dipajang-pajang begitu Pak, pajang berdua ya. Dan itu dianggap aneh dan asing untuk zaman sekarang. Wanitanya disolek, lalu dikasih apa namanya, kalau di Padang itu ditusuk-tusukkan macam ya, apa namanya Bu? Disuntiang. Nah, kalau kata orang Padang itu disuntiang.
Ya, sehingga beratnya bisa 5 kilo, bisa 10 kilo, Pak. Mau begini lehernya si akhwat, kasihan, seharian dia memikul itu. Iya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ghurbah selesai. Masalah ciri khas yang harus ditanggung oleh mereka. Dan yang terakhir, saat mereka sudah betul-betul tidak sanggup lagi dalam ghurbahnya, ciri khas mereka firqatun najiyah ini adalah mereka mengasingkan diri ke tempat di mana mereka terpisah dari kehidupan komunitas masyarakat banyak. Mereka melakukan uzlah. Uzlah. Apa? Dia pergi ke kampung yang bisa jadi manusia hampir-hampir tidak ada di situ. Dia mulai bercocok tanam di kampung, dia hidup dengan anak-anaknya demi menyelamatkan imannya. Mereka melakukan uzlah. Mereka demi mempertahankan imannya. Kesyirikan sudah merajalela, bid'ah merata di mana-mana, kezaliman dan juga mesum, melacur segala macam yang membuat rusak pergaulan anak-anak, dan dia tidak tega dan dia tidak mampu merubah. Dia tidak mampu merubah, maka dia melakukan uzlah. Dia melakukan uzlah. Baik kaum muslimin, ini adalah ciri khas daripada firqatun najiyah. Lalu Taifah Mansurahnya di mana? Sebentar. Semua amalan ini ada pada Taifah Mansurah, tapi Taifah Mansurah punya ciri khas lagi, ada tambahan. Dan ini membuat mereka menjadi unik, Pak. Taifah Al-Mansurah, di samping ini, mereka punya ciri khas unik. Silakan yang sudah punya kitab. Kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Salman Audah, yang ditahqiq oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Ya, Taifah Mansurah. Tentang firqatun najiyah, saya pikir dan saya rasa Bapak sudah dapat memahaminya, dan lalu kita buat bedanya apa dengan Taifah Mansurah. Secara globalnya begini Bapak Ibu supaya mudah dipahami, setiap Taifah Mansurah pasti firqatun najiyah. Tidak seluruh orang yang ada dalam firqatun najiyah seluruhnya adalah Taifah Mansurah. Tidak. Saya ulangi, seluruh sama dengan ini, seluruh orang-orang Indonesia, warga negara Republik Indonesia, ya, maka dia adalah anggota atau warga negara NKRI. Tapi tidak seluruh orang-orang NKRI adalah mahasiswa Trisakti. Jadi yang mahasiswa Trisaktinya ini ibaratnya Taifah Mansurahnya gitu. Paham? Dia warga Indonesia juga, tapi kalau Bapak warga Indonesia tidak? Warga Indonesia semuanya. Tapi Bapak, apakah Bapak sebagai pegawai di DPR? Tidak. Yang jadi pegawai di DPR juga warga Indonesia, tapi dialah yang disebut dengan Taifah Mansurah. Paham belum? Nah, mudahlah memahaminya. Kalau enggak paham, saya doakan mudah-mudahan paham. Intinya, seluruh Taifah Mansurah pasti dia firqah najiyah. Tidak seluruh firqah najiyah dia adalah Taifah Mansurah. Jadi Pak, firqatun najiyah ini pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kalimatnya pasti masuk surga. Tapi Taifah Mansurah bukan lagi pasti masuk surga, bukan hanya di akhirat. Mereka rata-rata kalau firqatun najiyah untuk zaman sekarang rata-rata jadi pecundang. Enaknya nanti aja di surga, masuk surga, tapi di dunia apa? Jadi mangsa, jadi korban, jadi pecundang. Mau di sini diginiin. Anak kita diperkosa lalu dibantai, bini kita di hadapan kita digarap rame-rame oleh musuh-musuh Allah lalu dibunuh. Setelah itu giliran kita satu-satu dipretelin tubuh kita lalu mati. Itu namanya jadi pecundang. Untuk orang yang hidup zaman sekarang, firqatun najiyah umumnya jadi pecundang di mana-mana. Dan ini enggak asik, Pak. Yang asik itu apa? Jangan hanya sebatas menjadi firqatun najiyah. Pak Ustadz, kan sudah pasti masuk surga. Iya pasti masuk surga, tapi dia jadi mangsa dan korban melulu. Lalu bagaimana dong? Jadilah Taifah Mansurah. Begitu Pak.
Kenapa Taifah Mansurah? Mereka adalah para pelakon. Mereka adalah para pemain, penentu. Mereka adalah para pejuang yang akan membuat garis perubahan pada kehidupan. Ciri mereka apa? Sama di atas. Sama semuanya, tapi penambahannya ada. Silakan nanti dibuka di kitab pada halaman 403. Dari kitab ini, halaman 403 dijelaskan siapakah Taifah Mansurah itu. Siapakah dia? Itu dulu yang pertama. Di manakah Taifah Mansurah? Nah, ini bedanya, Pak. Taifah Mansurah itu siapa dan di mananya dapat penegasan dari Nabi Muhammad SAW. Siapakah mereka? Mari kita dengarkan pernyataan para ulama-ulama kudama kita. Yang pertama, Abdullah ibnu Al-Mubarak. Beliau mengatakan, menurutku Taifah Mansurah ini di sampingnya ini semua, mereka adalah mutakhassisuna fil hadis wa fi riwayah hum ahlul hadis. Ini yang Taifah Mansurah. Apa artinya? Mereka adalah para spesialis-spesialis dalam bidang hadis. Mereka adalah ahli-ahli hadis. Jadi maksudnya ulama yang pakar dalam masalah hadis. Sehingga Pak, sepakat seluruh ulama, fuqaha, muhadditsin, kalau ketemu ada perbedaan pendapat antara ahli fikih dengan ahli hadis, siapa yang lebih didengar? Yang lebih didengar menurut kesepakatan para ulama ahli fikih dan ahli hadis, dengarlah ulama ahli hadis. Kenapa? Mereka lebih faham agama ini daripada ulama ahli fikih. Nah, masalahnya hari ini ulama-ulama ahli hadis ini hari ini dicap sebagai Wahabi oleh komunitas yang sudah diperdaya oleh Syiah. Mau di mana saja komunitasnya, mau di mana saja, mau apapun nama komunitasnya, sudah diisukan asal ahli hadis Wahabi. Lalu siapa yang mau diikuti jadinya? Sementara yang Taifah Al-Mansurah itu adalah ahli hadis. Ulama-ulama ahli hadis, ini kaum muslimin, sesuatu hal yang sangat miris. Kalau Bapak mau membahas akidah apa sih yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah, akidah apa sih yang dimiliki oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Hafiz Ibnu Katsir, Abdullah Ibnu Mubarak, bahkan Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Bisri, seluruh akidah mereka tidak ada bedanya dengan akidah yang ada pada Imam Syafi'i, yang ada pada Imam Malik bin Anas, yang ada pada Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada bedanya. Lalu kenapa orang-orang semacam ini dituduh sebagai Wahabi? Padahal aneh, Pak, Wahabi itu munculnya belakangan. Sementara ulama-ulama salaf kita hadir sebelum Abdul Wahab yang saya ceritakan tadi. Sama dengan klaim Yahudi dan Nasrani, Ibrahim itu kata orang Yahudi ini adalah orang Yahudi. Kata siapa? Kata orang Yahudi. Sementara kata Nasrani, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ya, Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Ada apa dengan kamu, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah? Ibrahim itu muncul sebelum Musa lahir. Ibrahim itu muncul jauh sebelum Isa ada. Lalu kenapa Ibrahim disematkan kepada Yahudi? Padahal Yahudi, istilah Yahudi baru ada setelah Nabi Musa. Kan nggak masuk, Pak, sebenarnya. Kalau seandainya dikatakan yang dimaksud dengan Wahabi itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang di Jazirah Arab, yang ada pada abad ke-18, dia dimaksud dengan Wahabi. Kenapa dikatakan pemahaman Ibnu Taimiyah pemahaman Wahabi? Aneh nih, Pak, aneh. Sebab apa? Ibnu Taimiyah itu abad keberapa? Nggak masuk akal. Al-Hafiz Ibnu Katsir itu abad keberapa? Kok dituduh Wahabi? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu abad keberapa? Kok dituduh Wahabi? Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adanya di abad ke-18. Sementara yang itu adanya di abad 9, abad 10. Kan aneh ya, Pak, ya? Nah, kaum muslimin, inilah dia upaya Syiah mempelintir-pelintir sejarah, dan mereka ahli dalam masalah ini. Coba kalau Syiah berani ketemu dengan ahli hadis, ditelanjangi mereka bulat-bulat dan mentah-mentah oleh ahli hadis, Pak. Syiah itu paling takut dengan pakar dan ahli-ahli hadis. Makanya Taifah Mansurah itu apa artinya, akhi Sufyan?
Artinya arti Taifah Mansurah itu adalah kelompok yang pasti menang dan selalu ditolong oleh Allah. Kalau yang Firqatun Najiyah pasti selamat dan tidak akan masuk neraka. Tapi kalau Taifah Mansurah bukan hanya selamat dan tidak masuk neraka, tapi mereka di dunia menang terus. Asik nggak? Mereka menjadi Taifah yang selalu ditolong oleh Allah. Dan Rasulullah bersabda dalam hal ini. Coba lihat halaman 404. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tazalu taifah. Senantiasa ada taifah, satu golongan. Min ummati 'alal haqqi zahirin. Selalu ada di antara umatku di atas kebenaran, mereka unggul hatta taqumas saah, sampai kiamat. Siapa yang dimaksud? Maka apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imamnya para ahli hadis, beliau mengatakan, kalau bukan mereka ahlul hadis, siapa lagi? Siapa lagi yang dimaksud dengan ini sampai hari kiamat mereka selalu ada?